Bertemu lagi dengan gua Rivian. Pada video kali ini, gua akan membahas sesuatu yang cukup sering dipikirkan oleh orang-orang, khususnya yang berada di dunia kerja. Sesuatu yang cukup sering terlintas di pikiran banyak orang, dan bisa jadi itu merupakan suatu momen yang cukup krusial dalam hidup seseorang, yaitu ketika resign mulai ada di pikiran. Tentu saja setiap orang punya pengalaman yang berbeda di dalam dunia kerja. Ada saat-saat di mana kita semangat dan bahagia dalam pekerjaan kita. Namun pada saat yang lain, mungkin kita mulai merasakan suatu kebosanan, frustrasi, atau mungkin mulai berpikir apakah karir ini masih tepat untuk kita teruskan. Dalam video ini, gue akan menggali lebih dalam tentang tanda-tanda yang muncul ketika resign mulai ada di pikiran kita. Kita akan membahas perasaan-perasaan yang muncul, tanda-tanda yang perlu diperhatikan, dan juga beberapa tips untuk menjelajahi opsi-opsi lain di luar sana. Resign kerja merupakan suatu keputusan yang tidak bisa dianggap enteng. Mungkin sebagian dari kalian pernah berada di posisi itu. Begitu juga gua. Jadi gua bisa memahami perasaan yang muncul dalam situasi ini. Harapannya, video ini dapat menambah wawasan yang berguna dalam menjalani perjalanan karir kalian. Yuk simak terus. Saat kita berada di dalam dunia kerja, tidak jarang kita mengalami momen-momen yang membuat kita merasa frustrasi dan meragukan jalur karir yang kita pilih. Inilah saat-saat ketika kata resign mulai muncul di pikiran kita. Frustrasi seringkali muncul ketika kita merasa terjebak dalam rutinitas yang monoton, merasa tidak dihargai, atau terbatas dalam kesempatan untuk berkembang. Hal ini dapat membuat kita kehilangan motivasi dan semangat yang ada pada saat kita awal-awal mengambil pekerjaan ini. Meragukan jalur karir juga mulai muncul ketika kita mulai mempertanyakan apakah pekerjaan ini benar-benar memenuhi tujuan dan aspirasi kita. Kita mungkin merasa tidak memiliki keterhubungan yang kuat dengan pekerjaan kita atau merasa bahwa karir ini tidak lagi sejalan dengan nilai-nilai kita. Frustrasi yang berlarut-larut dan meragukan jalur karir dapat memiliki dampak yang signifikan pada kesejahteraan kita secara keseluruhan. Hal ini dapat berpengaruh negatif terhadap kesehatan mental dan emosional kita. Kita mungkin merasa stres, cemas, bahkan sampai kehilangan rasa percaya diri. Jika kita tidak mengatasi masalah ini dengan baik, pekerjaan yang dulunya kita cintai bisa menjadi beban, bahkan berdampak pada kehidupan pribadi kita. Penting bagi kita mengenali tanda-tanda frustrasi dan keraguan ini. Beberapa tanda yang mungkin muncul, termasuk ketidakpuasan yang berkelanjutan, ketidakmampuan untuk menemukan makna dan tujuan dalam pekerjaan, kurangnya motivasi, dan ketidakbahagiaan terus-menerus dalam bekerja. Jika kita merasakan gejala-gejala ini, penting bagi kita untuk memperhatikan dan tidak mengabaikannya. Jika kita merasa frustrasi dan meragukan jalur karir kita, ada beberapa langkah yang bisa kita ambil. Pertama, kenali sumber ketidakpuasan kita dan cari tahu apakah ada cara untuk memperbaikinya. Bisa jadi dengan mencari peluang untuk belajar dan berkembang, mencari tugas-tugas yang lebih menantang, atau bahkan berkomunikasi dengan atasan atau rekan kerja untuk memperbaiki situasi. Jika itu tidak memungkinkan, pertimbangkan untuk menjelajahi opsi-opsi lain dalam karir kita, atau bahkan mempertimbangkan perubahan jalur karir. Ingatlah bahwa kita memiliki kendali atas kehidupan karir kita. Jika frustrasi dan keraguan terus menghantui, jangan takut untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencari kebahagiaan dan kepuasan dalam pekerjaan. Setiap orang pantas mendapat lingkungan kerja yang membangun dan memenuhi aspirasi mereka. Sebelum kita mengambil keputusan untuk resign, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dengan cermat. Ini akan membantu kita membuat keputusan yang tepat dan terinformasi. Pertama, penting bagi kita mengevaluasi alasan kita untuk resign. Apakah itu hanya reaksi emosional sementara, atau apakah ada masalah yang dapat diatasi? Lakukan refleksi mendalam untuk memahami apakah frustrasi dan keraguan yang kita rasakan
Merupakan situasi yang bisa diperbaiki, ataukah sudah mencapai titik yang sudah tidak ada jalan keluar? Selanjutnya, lakukan riset dan eksplorasi mengenai opsi-opsi lain yang tersedia sebelum kita mengambil keputusan untuk resign. Apakah ada kesempatan untuk perubahan posisi, perpindahan departemen, atau bahkan perusahaan lain yang sesuai dengan minat dan keahlian kita? Jangan takut untuk mencari informasi lebih lanjut dan berbicara dengan para profesional di bidang yang diminati. Selain itu, penting bagi kita untuk membangun jaringan dan mencari dukungan. Bicaralah dengan orang-orang yang bisa memberikan wawasan berharga, seperti mentor, rekan kerja, atau bahkan teman yang bekerja di industri yang sama. Mereka dapat memberikan perspektif yang berbeda dan dapat membantu kita dalam pengambilan keputusan yang lebih baik. Terakhir, ingatlah bahwa bisa jadi resign itu bukan satu-satunya opsi. Kadang-kadang dengan melakukan langkah-langkah konkret untuk memperbaiki situasi atau mengubah pendekatan kita terhadap pekerjaan, kita dapat menemukan kepuasan dan kebahagiaan yang hilang. Tetapi jika setelah pertimbangan yang matang, kita yakin resign adalah pilihan yang tepat untuk kita, maka jangan ragu untuk mengambil langkah itu dan menjelajahi peluang baru yang menanti. Jadi sebelum kita memutuskan untuk resign, perhatikanlah hal-hal ini dengan bijak. Ingatlah bahwa karir kita adalah perjalanan yang terus berkembang dan terkadang perubahan adalah bagian yang alami dan diperlukan. Semoga kita semua dapat menemukan kebahagiaan dan kesuksesan dalam langkah-langkah yang kita ambil. Gue ucapkan terima kasih untuk kalian yang telah menyaksikan sampai sejauh ini. Gue harap informasi dan perspektif yang gue berikan dapat memberikan wawasan yang berharga bagi kalian. Ingatlah, kebahagiaan dan kesejahteraan kita dalam pekerjaan adalah faktor penting untuk kehidupan yang seimbang dan memuaskan. Jika frustrasi dan keraguan terus menghantui, jangan takut untuk menjelajahi opsi-opsi lain dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menemukan lingkungan kerja yang membangun. Sebelum kita membuat keputusan untuk resign, penting untuk melakukan refleksi dan evaluasi yang matang. Kenali alasan dibalik keinginan kita untuk resign, lakukan riset dan eksplorasi, dan jangan ragu untuk mencari perspektif lain dan dukungan dari orang-orang yang terpercaya. Gue berharap dalam setiap langkah yang kita ambil dalam perjalanan karir kita dapat membawa kita ke arah kebahagiaan dan kesuksesan yang kita dambakan. Ingatlah bahwa ini adalah perjalanan yang unik untuk setiap individu. Percayalah pada diri sendiri dan jadikan keputusan dengan penuh keyakinan. Terima kasih sekali lagi atas perhatian kalian. Kalau kalian punya tips-tips menarik untuk resign, silahkan tulis di kolom komentar. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan ragu untuk bagikan ke teman-teman kalian, ke orang-orang terdekat kalian. Jika kalian ingin menjaga kesehatan mental dengan sederhana, bisa tonton video yang akan muncul di sebelah kanan layar. Sampai jumpa di video-video berikutnya.